Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sony Fajar Kiwa, mahasiswa ekstensi AB 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari bab 8, yaitu tentang biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, atau disingkat BPHTB. BPHTB adalah salah satu pajak yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat ada transaksi jual beli rumah, pemberian hibah, atau warisan. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan hak atas properti serta kewajiban perpajakan yang menyertainya. Baik, di slide 1 ini yaitu pengantar. Pertama ini kita akan melihat bahwa BPHTB adalah pajak daerah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Biasanya muncul saat kita melakukan transaksi seperti jual beli rumah dan menjadi bagian penting dalam proses administrasi balik nama di Badan Pertanahan Nasional. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita memahami konsep BPHTB, cara perhitungannya, serta bagaimana perannya sebagai sumber pendapatan asli daerah. Kemudian di slide berikutnya ada pengertian BPHTB. BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang dikenai pajak adalah pihak yang menerima hak tersebut. Misalnya pembeli rumah, penerima hibah, atau ahli waris. Contoh kasusnya bisa berupa transaksi jual beli rumah, pemberian hibah kepada anak, atau pembagian warisan dari orang tua. Selanjutnya di slide berikut ada dasar hukum BPHTB. BPHTB memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan juga didukung oleh Perda Peraturan Daerah yang mengatur teknis pelaksanaan di masing-masing daerah. Awalnya BPHTB adalah pajak pusat, namun sejak 2010 telah dialihkan menjadi pajak daerah untuk memperkuat otonomi daerah. Kemudian di slide berikut ada objek dan subjek BPHTB. Objek BPHTB adalah segala bentuk perolehan hak atas tanah atau bangunan seperti jual beli, hibah, tukar menukar, warisan, dan sebagainya. Sementara itu, subjek BPHTB adalah penerima hak seperti pembeli rumah atau penerima hibah. Mereka inilah yang wajib membayar pajaknya. Kemudian ada cara menghitung BPHTB. BPHTB dihitung menggunakan rumus berikut.
Untuk mendapatkan BPHTB sama dengan 5% dikali NPOP dikurang NPOP TKP, di mana NPOP adalah nilai perolehan objek pajak, misalnya harga rumah. Kemudian NPOP TKP adalah nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, dan besarannya berbeda-beda tiap daerah. Kemudian ada contoh perhitungan. Contohnya, Budi membeli rumah seharga 500 juta. Jika NPOP TKP di daerah tersebut adalah 80 juta, maka dasar pengenaan pajak adalah 500 juta dikurang 80 juta sama dengan 420 juta. Untuk mendapatkan BPHTB-nya sama dengan 5% dikali 420 juta sama dengan 21 juta. Jadi Budi harus membayar BPHTB sebesar 21 juta rupiah sebelum bisa mengurus balik nama sertifikat di kantor pertanahan. Kita masuk pada slide berikutnya, prosedur pembayaran BPHTB. BPHTB dibayarkan melalui bank daerah atau sistem e-BPHTB secara online. Yang penting BPHTB wajib dibayar terlebih dahulu sebelum proses balik nama di BPN. Bukti pembayarannya harus dilampirkan saat mengurus dokumen di Badan Pertanahan Nasional. Kemudian di slide berikutnya adalah BPHTB sebagai pajak daerah. Sejak tahun 2010, BPHTB resmi menjadi pajak daerah dan menjadi salah satu sumber penting pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan dari BPHTB digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah dan peningkatan pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, membayar BPHTB tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tapi juga berkontribusi bagi kemajuan daerah. Sebagai penutup, kita dapat simpulkan bahwa BPHTB adalah komponen penting dalam sistem perpajakan daerah yang bukan hanya berfungsi sebagai sumber PAD, tetapi juga sebagai alat pengendalian administratif atas kepemilikan tanah dan bangunan. Dengan memahami konsep, dasar hukum, dan cara perhitungannya, kita dapat lebih sadar akan peran kita sebagai wajib pajak yang baik dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan juga Bapak dosen. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya siap menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.